yang sudah disampaikan oleh Pak Reki tadi. Jadi topiknya adalah perjalanan produk rendah karbon dari pabrik hingga ke tangan kita sebagai konsumen ya. Tapi sebelum masuk ke dalam eh, materi utama, ini saya jelaskan dulu terkait dengan gas rumah kaca. Jadi kenapa sih kok gas karbon ini sangat berpengaruh sekali? Jadi gas rumah kaca itu merupakan suatu gas yang ada di atmosfer dan ini akan memantulkan eh, ini gas-gas ultraviolet dan ini akan membuat bumi kita ini akan menjadi tetap hangat atau panas. Nah, yang menjadi masalah adalah semakin banyaknya gas yang ada di atmosfer ini akan membuat cuaca atau temperatur kita akan semakin tinggi dan akan semakin panas. Nah, ini kita bisa lihat di dalam komposisi uh, gas rumah kaca yang ada di dunia. Nah, ini secara mayoritas ini 76% ini adalah berupa karbon dioksida. Sedangkan yang lainnya misalnya gas metana 16%, nitro ini hanya 66% dan yang lain-lainnya. Jadi yang paling dominan ini adalah gas karbon. Dan gas karbon ini di Indonesia itu adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ada di negara-negara ASEAN di Asia Tenggara. Ini bisa kita lihat grafiknya juga akan semakin meningkat dari tahun 1960 sampai 2016 ini. Ya bisa kita lihat kita selalu yang paling tinggi negara kita ini. Dan gas-gas karbon ini adalah dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Di antaranya adalah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Ya, baik. Dan menurut IPA, ya, jadi gas karbon ini terdiri dari disebabkan oleh berbagai macam sektor, ya. Dan yang paling tinggi ini adalah sektor transportasi yang mendominasi, yaitu sekitar 28%. Kemudian dilanjutkan dengan tenaga atau energi listrik yang besarnya 26% dan sektor industri 22%. Dan sektor-sektor lainnya di bawah 12%, diantaranya adalah komersial dan pertanian 9,9%. Dan ini menjadi concern kita supaya kita bisa melakukan mitigasi, mitigasi artinya pencegahan dari sektor mana yang bisa kita utamakan. Ya. Baik, kita mulai berkenalan dengan produk rendah karbon ya. Produk rendah karbon ini merupakan suatu produk yang dibuat dan digunakan yang menghasilkan gas karbon. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi, gas karbon inilah yang membuat bumi semakin panas, ya. Dan tentu saja, kalau kita bisa mereduksi atau mengurangi gas karbon yang ada di atmosfer kita, ini bumi kita akan semakin aman, semakin nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu adalah concern kita bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang rendah karbon. Oke, kita mulai dengan kisah perjalanan sebuah produk ya. Jadi produk itu bisa sampai di rumah kita ya. Ini memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Ini dimulai dengan pemilihan bahan baku. Jadi bahan baku dipilih dan dikumpulkan sebagai bahan untuk membuat produk. Bahan baku setelah dipilih kemudian diproses untuk menghasilkan suatu produk. Ya, prosesnya itu bisa dilakukan proses permesinan atau juga bisa dirakit atau bisa juga diubah bentuknya. Ini sehingga menjadi suatu produk yang utuh. Jika produk itu sudah selesai, sudah jadi, yang kita sebut dengan produk jadi, maka produk tersebut dikirim dari pabrik ke kita sebagai konsumen. Ini melalui proses pengantaran atau delivery. Dan produk yang sudah jadi ini perlu diantarkan bisa melalui jalur darat, ya mobil, truk, kereta, atau melalui jalur air, yaitu bisa juga dengan kapal ataupun dengan udara atau pesawat udara. Saya ambilkan contoh misalnya produk pakaian atau baju ya. Kira-kira apa?
bahan baku dari baju kita itu apa? Misalnya ya kapas ya. Jadi kita perlu memilih kapas yang baik ya. Nah, setelah kapas sudah kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pemintalan sehingga menjadi benang, kemudian benang menjadi kain, kain kemudian kita jahit menjadi suatu pakaian. Nah, pakaian sudah jadi, kemudian kita delivery diantarkan ke konsumen, ke kita, baik melalui toko ataupun langsung kepada rumah-rumah kita. Contoh lain selain pakaian, misalnya adalah sepeda. Sepeda tentu saja bahan bakunya yang paling pokok ya, dari hulu ini adalah besi atau aluminium ya, atau baja. Nah, setelah kita pilih bahan baku tersebut, ya, yang biasanya digali dari tanah, kemudian diambil besinya, aluminiumnya, kemudian diolah menjadi bentuk logam. Nah, dari bentuk logam ini kemudian diproses, ya, diproses menjadi apa? Dirakit, kemudian dilas, nah, akan menjadi suatu bentuk sepeda. Nah, tentu saja masih dalam bentuk logam ya, kemudian ditambahin dengan misalnya ban, ditambahin dengan speedometer, sehingga menjadi suatu produk yang lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, kemudian sepeda ini diantar lagi ke kita sebagai customer. Ya. Nah, ini prosesnya cukup banyak ya. Banyak sekali contoh yang bisa kita temukan ya. Misalnya satu lagi, Pak, yang paling gampang lagi. Eh, Misalnya sepatu ya. Sepatu bahan bakunya apa? Sepatu bahan bakunya bisa jadi ada yang dari karet dan ada juga dari kain ya, nilon. Nah, ini bahan baku kita kumpulkan, kemudian kita olah proses produksi ya, di apa? Dicetak, kemudian dijahit sehingga berbentuk sebagai sepatu. Nah, dari sepatu yang sudah ada ini kemudian diantar ke konsumen kita sebagai pemakai. Jadi tiap proses di dalam ini atau langkah ini menghasilkan banyak karbon ya. Dari proses pemilihan bahan baku ini karbon juga sudah kita keluarkan. Demikian juga proses produksi dan juga proses pengantaran. Nah, ini semua proses ini kalau tidak kita kelola dengan baik, ini karbon yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, ini yang kita tidak kita coba untuk hindari. Ya, baik. Nah, sekarang kita coba karbon di transportasi. Tadi ada proses pengantaran ya. Nah, ini saya ambilkan screenshot ini. Eh, Kemarin saya habis naik kereta api ya. Dan kalau Anda beli tiket di kereta api, itu ada informasinya, carbon footprint-nya, ya, carbon footprint yang sudah dijelaskan oleh Pak Reki tadi itu. Kalau kereta itu berapa sih carbon footprint-nya? Kemudian mobil dan pesawat. Oh, ternyata kereta itu yang paling kecil ini carbon footprint-nya. Jadi kalau kita mendelivery barang dengan kereta api, ini menghasilkan atau mengenerate atau mengeluarkan emisi yang paling kecil. Ya. Dan mobil pun ini juga macam-macam ya, tergantung dari kalau di mobil itu ada istilah CC ya, CC. Semakin kecil CC-nya akan semakin kecil juga karbon yang dikeluarkan. Ini antara 1000 sampai 2000 ya. Kalau kelas 1000 itu yang LGCC ya. Uh, Mobil yang kecil ya, itu hanya 24 kilogram emisinya untuk karbonnya. Nah, semakin besar CC-nya, ini akan semakin besar juga karbon yang dikeluarkan. Ya, oleh karena itu, kalau menggunakan mobil yang CC-nya kecil, itu akan lebih baik dibandingkan mobil yang besar. Yang tentu saja ini dari sisi emisi yang dikeluarkan. Ya. Baik, ini terkait dengan industri ya. Studi kasus, misalnya ini saya ambilkan kasus di produksi semen ya, produksi semen. Ini data dari Kementerian Keuangan. Ini sudah cukup lama ya, 2009 ini, 15 tahun yang lalu ini. Dari sekian banyak industri yang ada, itu ternyata industri semen yang menghasilkan karbon paling besar.
Dan ini juga bisa kita lihat dari grafik ya, mulai tahun 90 sampai 2014, ini juga ada peningkatan karbon yang dihasilkan oleh industri semen. Bisa jadi karena apa? Karena industri semen semakin banyak ya. Ini karena masa pembangunan ya di Indonesia ini sehingga kebutuhan semen meningkat sehingga akan mengakibatkan investasi di Indonesia untuk pabrik-pabrik semen ini semakin besar. Sehingga aktivitasnya naik, ya tentu saja karbonnya juga akan semakin naik. Nah ini kita coba lihat lagi, kita breakdown ya, eh, kita lakukan ini pendetilan ya dari sekian banyak proses yang ada di industri semen. Proses apa sih sebenarnya yang paling banyak mengeluarkan karbon? Ya, tadi kita mulai dari ini, pengumpulan bahan baku. Ya, bahan baku ini adalah raw materialnya ya, ada kapur, ya pasir, ini silika, aluminium, gipsum, ini dikumpulkan, ini ternyata hanya menghasilkan emisi 2%. Yang paling besar di dalam industri semen ini adalah adanya reaksi kimia, ya, reaksi kimia yang menghasilkan karbon lebih dari 56%. Dan bahan bakarnya terutama kalau masih mengandalkan bahan bakar batu bara, ini juga termasuk ini menghasilkan emisi yang cukup besar, 34%. Jadi 90% industri semen ini emisi karbonnya di dalam pabrik semen itu sendiri. Nah, setelah selesai produk semen jadi, kemudian produk tersebut dikirim dan salah satu pasarnya itu adalah industri perbetonan. Ya, kalau Anda lihat tiang-tiang listrik yang pakai beton, ini adalah satu industri yang menggunakan semen ya. Nah, ini termasuk 5%. Ya, beton-beton di dalam tiang listrik atau beton-beton kalau di Surabaya itu ada box covered ya, box covered. Nah ini juga industri perbetonan. Dan yang terakhir adalah transportasi. Transportasi ini menghasilkan emisi karbon sebesar 3%. Oke, baik, saya lanjutkan. Tentu saja industri semen sudah punya semacam peta jalan atau roadmap bagaimana caranya untuk mengurangi emisi karbonnya. Ya, mulai dari transportasinya yang semula dengan menggunakan truk yang menghasilkan karbon yang besar. Nah, ini truknya diubah, diusahakan untuk menjadi karbon kendaraan truk listrik atau juga pindah dari truk menjadi kereta api yang memiliki memiliki karbon yang lebih rendah. Selain itu ada juga bahan bakunya, ya bahan bakunya yang semula batu bara ini diubah menjadi biomas, ya sehingga karbon emisinya lebih lebih kecil sehingga akan turun. Nah ini adalah langkah-langkah yang telah dilakukan ya peta jalannya sampai tahun 2050 supaya industri semen ini bisa menghasilkan emisi karbon serendah mungkin, kalau memungkinkan sampai nilainya nol, zero net karbon. Oke. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan teknik industri. Apa sih sebenarnya peran teknik industri di dalam proses perjalanan produksi ini? Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan proses ya, kita definisikan dulu apa sih sebenarnya ilmu teknik industri ini. Jadi ilmu teknik industri ini berkaitan dengan perancangan atau desain, peningkatan atau improvement dan pemasangan atau install dari sistem yang terpadu. Sistem terpadu itu apa? Sistem terpadu itu terdiri dari manusia, material atau bahan, kemudian informasi, kemudian peralatan, dan juga energi. Nah, ini semua dikelola akan menghasilkan suatu output,
ya, output dari sistem tersebut. Ya, tergantung dari sistemnya. Kalau sistemnya itu adalah pabrik, maka dia akan menghasilkan produk, ya, misalnya produk semen, produk sepeda, produk sepatu. Nah, kalau sistemnya itu rumah sakit, ya bisa jadi produknya apa? Produknya orang yang bisa sembuh penyakitnya. Di dalam teknik industri ini ada 14 bidang studi yang dipelajari. Ya, nah, ini mungkin tidak saya detailkan ya. Eh, nah, pada dasarnya teknik industri ini akan bekerja mengatur proses agar lebih efisien. Lebih efisien itu berarti biayanya lebih hemat, lebih cepat, prosesnya lebih cepat ya, produksi lebih banyak dan ramah lingkungan. Sambilkan contoh misalnya lebih cepat ya di salah satu perusahaan pembuat sepeda motor ya. Misalnya pada saat eh, yang lalu itu bisa menghasilkan satu sepeda motor dalam waktu 1 menit. Nah, kalau di dalam teknik industri itu dikenal dengan istilah cycle time. Jadi cycle time perusahaan sepeda motor ini menghasilkan 1 menit satu sepeda motor. Nah, ini adalah tugasnya orang-orang teknik industri ini. Gimana caranya yang semula 1 menit satu sepeda motor ini bisa diturunkan. Misalnya 50 detik itu satu sepeda motor. Kan bisa menghemat 10 detik. Nah, sehingga yang semula ini akibatnya apa kalau kita bisa memperkecil cycle time ini? Jumlah sepeda motornya kan semakin banyak yang ini yang diproduksi. Ya, dan ini adalah salah satu usaha kita teknik industri supaya bisa sistemnya lebih cepat. Sekarang lebih efisien. Nah, lebih efisien misalnya dengan menggunakan metode kerja baru. Nah, ini adalah salah satu ini ya, salah satu bidang yang dipelajari di teknik industri. Work design and measurement atau perancangan kerja ya, perancangan kerja dan pengukuran dan perancangan kerja. Dengan menggunakan metode perancangan kerja yang baik, maka yang semula 3 menit ya pekerjaannya itu ternyata bisa 2,5 menit lebih efisien. Nah, ini yang kita pelajari di teknik industri. Ya, baik. Sekarang di pabrik ya, di pabrik ini produksinya diusahakan ramah lingkungan. Nah, gimana caranya? Seorang teknik industri ini adalah membantu agar barang yang dibuat itu tidak boros energi maupun tidak boros bahan atau kondisinya adalah optimal. Misalnya, kita bisa merancang menggunakan mesin yang hemat energi. Penggunaan mesin yang hemat energi ini mampu mengurangi dampak karbon dalam produksi. Ya, salah satunya adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan. Ya, misalnya dengan menggunakan solar cell. Ya. Itu adalah salah satu opsi. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan lokal. Ya, kalau dengan bahan lokal itu kan proses transportasinya kan enggak banyak karena tidak ada proses transportasi yang panjang sehingga karbonnya untuk distribusi atau transportasi berkurang. Nah, nah, ini adalah salah satu cara untuk mereduksi karbon. Demikian juga bahannya. Kita usahakan bahannya menggunakan bahan yang menggunakan daur ulang. Ya. Kemudian pengaturan alur produksi. Nah, alur produksi diusahakan, dijadwalkan sebaik mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang, juga tidak banyak bahan sisa yang terbuang dalam proses produksi ini. Nah, ini juga salah satu tugas dari seorang industrial engineer atau seorang sarjana teknik industri ini. Jadi, produksi ini tetap cepat, tapi juga peduli lingkungan. Nah, ini saya kembali lagi ke distribusi. Ya, kita mengirim barang tanpa ini ya. Industri engineering ini juga dapat menyusun strategi pengiriman barang agar tidak boros bahan bakar dan tidak menghasilkan banyak emisi karbon.
Nah, ini juga dipelajari di teknik industri, dioptimasi ya, cara rute terpendek. Anda pasti sudah pernah atau sering ya menggunakan Google Map. Ya, Google Map. Kalau Anda mau pergi misalnya dari suatu titik ke titik yang lain ya, misalnya kalau di Surabaya itu misalnya dari kampus ITS ke Pasar Turi, ke stasiun Pasar Turi. Mana rute yang paling pendek, paling cepat? Nah, ini algoritmanya dipelajari ini di teknik industri. Nah, kalau ini diimplementasikan di sistem manufaktur atau di pembuatan barang, ini juga akan menghemat, pertama menghemat energi, menghemat bahan bakar, menghemat dana ya, berarti ya. Kemudian juga menghemat karbon juga, karena perjalanannya tidak panjang. Nah, ini adalah salah satu yang dipelajari di teknik industri. Kemudian kita juga merancang kemasan yang ramah lingkungan. Jadi kemasan dibuat yang seawet mungkin, sehingga tidak hanya dipakai sekali, tapi juga bisa berkali-kali. Nah, ini juga bisa kita gunakan di dalam proses distribusi barang. Uh, kita juga memaksimalkan kapasitas kendaraan. Ya, misalnya ya, truk box ya, truk box itu dilakukan suatu modifikasi sehingga barang yang dikirim dari box tersebut ini bisa sepenuh-penuhnya. Jadi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin yang dibawa dengan cara menyusun barang ya dan juga mengaturnya sehingga eh, barang ini ya bisa lebih cepat, bisa lebih baik ya. Nah, ini kita maksimalkan. Dan yang terakhir adalah kendaraan hemat energi. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan kendaraan listrik ya. Nah, tentu saja kendaraan listrik ini hemat energi dan juga emisinya eh, kecil juga. Ya. Oke, ini salah satu penelitian yang pernah kami lakukan ya dengan salah satu mahasiswa. Nah, ini adalah membandingkan ini eh, penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fuel atau bensin dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar elektrik ya. Nah, ini kesimpulannya itu adalah dari sisi lead time itu adalah waktu pengiriman, itu ternyata model listrik ini, kendaraan listrik ini lebih cepat. Demikian juga emisi karbonnya, ini emisi karbonnya juga lebih sedikit. Dan yang terpenting lagi itu ternyata total cost-nya itu bisa lebih murah. Ya, tentu saja ini ya, apa eh, perhitungan biayanya ini tidak 1 tahun, tapi sesuai dengan eh, umur dari kendaraan tersebut. Oke. Nah, ini cara lain dalam menghemat atau mengurangi karbon ya. Yang pertama adalah kita buat barang bekas ini bisa didaur ulang. Ya, misalnya kita menggunakan kaos dari botol, kemudian kita merancang atau menggunakan furniture dari kardus bekas. Ya, ini salah satu karya dari ini ya, alumni ITS yang membuat ini suatu perusahaan namanya Duk 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 ya ini. Kemudian ada juga batu bata yang dari plastik ya. Jadi salah satu peranan dari eh, seorang sarjana teknik industri itu adalah kita berusaha untuk merancang produk yang mudah dibongkar dan mudah didaur ulang. Tentu saja kita juga menentukan proses daur ulangnya yang murah dan hemat energi. Oke. Nah, ini sebagian sudah sudah dijelaskan oleh Pak Reki tadi ya. Ya, kalau kita menggunakan botol minum, sebaiknya botol minumnya bisa digunakan berkali-kali. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Reki, botol minumannya itu sudah 10 tahun dia gunakan ya, mulai dari sejak dia kuliah S1 ya, kuliah sarjana itu. Demikian juga furniturnya. Ini furniture yang mudah dibongkar, kemudian dipasang lagi, ya, kemudian digunakan. Nah, ini bisa dipakai berulang-ulang.
Nah, kalau sudah bisa dipakai berulang-ulang, ini tentu saja salah satu peranan seorang sarjana teknik industri ini adalah bagaimana merancang produk tersebut. Di teknik industri itu ada mata kuliah khusus untuk yang namanya mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Jadi bagaimana caranya Anda diajari merancang suatu produk yang tentu saja yang efisien, yang bisa ramah lingkungan dan bisa digunakan berkali-kali. Ya, dan tentu saja kalau sudah efisien dan tidak mudah rusak ini tentu akan lebih hemat karbon. Ya, nah ini tantangan bagi kita ya. Ya, ini dalam implementasinya memang masih butuh waktu ya. Jadi yang pertama bahan ramah lingkungan ternyata masih mahal. Jadi eh, masih cukup ya. Kalau mahal itu berarti masih belum banyak yang menggunakan. Kemudian juga banyak pabrik yang belum siap untuk berubah ya. Yang mungkin karena fasilitasnya sudah terinstall yang lama untuk merubah yang baru butuh modal yang besar sehingga ya sementara sebelum ada modal yang cukup, maka masih menggunakan mesin-mesin yang lama. Dan ya belum semua orang peduli dengan jejak karbon mereka. Ini juga salah satu ini ya salah satu tantangan termasuk kita ini ya. Dan harapannya ini sebagai harapan dalam kita mengurangi karbon ini adalah teknologinya yang saat ini sudah semakin canggih dan murah. Dan ya ini salah satu hal yang cukup membanggakan juga yang diadakan oleh forum ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan agar generasi muda ini lebih sadar dan peduli lingkungan. Nah, ini adalah salah satu forum yang sangat baik sekali. Dan beberapa bisnis yang ikut gerakan hijau, ini yang penting ya. Oleh karena itu, ya mari apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ini ya, mengurangi carbon footprint ya. Nah, ini cukup banyak. Yang penting adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, walaupun kita mulai dari yang kecil, karena lama-kelamaan hal yang kecil ini akan berdampak besar. Dan tentu pengurangan karbon yang berdampak besar ini akan membuat bumi kita ini bisa sustain atau berlangsung untuk generasi penerus kita. Oke, baik, rasanya dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan rangkuman materi yang telah Bapak sampaikan. Materi tersebut membahas pentingnya mengurangi emisi karbon CO2 sebagai penyebab utama perubahan iklim, di mana Indonesia tercatat sebagai penyumbang emisi tertinggi di ASEAN. Emisi dapat muncul dari seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga pengantaran. Karena itu, peran industrial engineer dibutuhkan untuk menciptakan produksi ramah lingkungan dengan mesin hemat energi, bahan daur ulang, dan alur kerja efisien. Baiklah, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab.